Katanya ijazah yang dipakai ada beberapa yang nggak bisa ya bang. Lulusan mana sih yang nggak bisa masuk IPDN? Ijazah lulusan. Kalau ijazah tuh yang nggak bisa tuh kalau di IPDN ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, kembali lagi di podcast Mankota Lux Mame bersama saya Alfatara selaku host pada episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan alumni Mankota Lux Mame yang sedang menempuh sekolah kedinasannya di IPDN. Siapa sih yang nggak tahu IPDN? Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang IPDN, jangan lupa nonton sampai habis biar kita tahu keseruan apa sih, sedisiplin apa sih di PDN. Langsung aja, gimana nih bang? Dengan abang siapa? Baik, perkenalkan diri, nama saya Arif Maulana. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sebagai seorang peraja tingkat 4 atau tingkat akhir di IPDN. Kebetulan saya juga alumni dari Mankota Lux Mame, itu tamatan tahun 2020. Dan mungkin insya Allah bulan Juli atau Agustus nanti saya akan dilantik oleh Bapak Presiden ataupun Bapak Wakil Presiden sebagai seorang pamong praja muda. Keren banget ya guys, salah satu alumni kita udah jadi praja muda di IPDN. Bang, gimana sih kesan pertama abang nih kan jadi bintang tamu di podcast kami? Tentunya sangat senang ya, antusias, karena ini merupakan suatu kreatif dari ke hal yang inovasi dari siswa-siswi MAN untuk membentuk podcast ini dalam rangka sebagai wadah untuk meningkatkan kreativitas dari siswa MAN. Dan hal ini tentunya itu belum ada ketika saya bersekolah di sini tahun 2020 saya tamat, itu belum ada. Dan baru ini saya dengar ada podcast. Itu tentu merupakan suatu hal yang baik yang nantinya harus diteruskan. Tuh. Oh ya nih, jadi kan mau tanya tentang seputaran IPDN nih bang. Jadi awal mula abang mutusin buat ke IPDN itu emang coba-coba atau emang udah ada persiapan dari awal? Kalau dari saya tuh tentu dari SMP ya, saya sudah memplankan kemana saya ketika nanti tamat SMA itu sejak dari SMP. Karena orang tua saya selalu menanamkan kepada saya bagian terpenting dari hidup itu adalah rencana atau plan. Ya, jadinya ketika SMP kelas 3 itu saya sudah menentukan saya tuh tamat SMA mau kemana. Nah, dari itu saya mungkin mendengar informasi, ada sekolah yang ketika tamat langsung kerja gitu kan. Ya lumayan gitu, kita nggak harus cari kerja lagi, nggak harus apply kerja lagi, jadi bisa langsung kerja. Nah ketika itu saya tertarik itu sama IPDN gitu, sehingga ketika saya tamat SMA saya memutuskan untuk mendaftarkan IPDN. Alhamdulillahnya saya keterima di IPDN dan saat ini sedang menjalani pendidikan di IPDN. Wah, alhamdulillah ya bang. Jadi itu kan ada tes tuh ya bang. Ada nggak sih ketika fase tes tuh yang buat abang deg-degan atau gimana gitu? Pastinya semua tes pasti buat deg-degan ya. Akan tetapi yang pertama itu tes yang paling sulit, itu SKD. Dimana di Aceh saja itu tahun saya itu 2021, yang mendaftar itu 1.300, yang ikut SKD itu sekitar 1.300-an kalau saya nggak salah. Itu yang diterima cuma 120-an, artinya kita harus mengalahkan kurang lebih 1.000 untuk bisa lolos di SKD. Dan kenapa saya menganggap ini tes paling sulit? Ya karena itu persaingan yang ketat gitu bandingkan dengan tes-tes yang lain. Berarti nggak 100-200 tapi saingannya tuh 1000-an ya bang? Kalau di Aceh kemarin itu 1.000-an, tapi kalau di seluruh Indonesia itu kalau saya nggak salah yang daftar itu 40 ribuan. Itu yang diterima cuma 1.100-an kalau saya nggak salah di angkatan saya. Jadi yang katanya di sekolah di IPDN tuh kan asrama tuh ya bang. Asrama. Gimana sih rasanya kehidupan di sana? Tentu Atau emang betul-betul kayak asrama itu kalau kita ya mungkin sekolah bukan dari basic, bukan dari boarding, tentu harus ada adaptasi kan. Asrama itu kan nggak sebebas kayak kita di luar. Ada apalagi di kedinasan itu tuh diatur siklusnya, mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, itu semua diatur sama siklus. Itu tuh ada di peraturan Menteri Dalam Negeri
atau Permendagri nomor 63 tahun 2015 tentang tata kehidupan peraja IPDN. Jadi emang betul-betul ada undang-undang dan harus dijalaninnya. Ada. Kayak gitu Itu ya, harus Bang? ada undang-undang, ada peraturannya dan ada sanksi juga yang mengatur. Jadi ada ketika kita melakukan kesalahan itu ada sanksi yang akan menanti kita sesuai dengan aturan yang ada gitu. Buat syarat-syarat masuknya juga memang seketat itu atau Uh, biasa-biasa aja? Kalau masuknya syaratnya ya paling basic administrasi gitu kayak KTP gitu kan, tinggi badan itu harus cukup gitu, basic. Kalau IPDN tuh tinggi badannya itu 160 dengan berat badannya itu proporsional. Kalau perempuan itu sekitar 155 cm berat badan proporsional juga. Cara ngitungnya itu tinggi badan dikurang 110, seumpama tinggi badan 160, beratnya itu berarti 50 idealnya gitu. Itu caranya. Itu kalau tinggi badan ya. Berarti kalau kayak Laras nggak bakal lewat nih, Abang. Tergantung tingginya berapa. Jadi kalau dibilang ketat, memang ketat di sana. Tapi itu menciptakan suatu kedisiplinan bagi diri abang. Abang ada merasakan nggak, Kak? Yang kayak misalnya dulu abang tuh nggak gini loh, tapi semenjak abang di sana abang udah berubah. Ya, pasti ya. Didikannya itu pasti menjunjung tinggi yang namanya kedisiplinan. Di sana tuh menjunjung tinggi peribahasa time is money. Itu waktu adalah uang, waktu adalah segalanya bagi kami. Jadi 1 menit itu berharga gitu. Perubahannya tentu pasti ada. Misal kalau saya sebelum masuk di sana gitu, mungkin kalau janji sama teman misalnya keluar jam 10 datang jam 1 gitu kan. Nah itu tuh kalau mungkin ya udah berubah karena itu bagian dari disiplin gitu. Tentunya hal disiplin ini merupakan basic ya, basic bagi seorang, ya semua orang tuh harus disiplin gitu untuk menciptakan situasi yang kondusif gitu. Apalagi kalian masih sekolah juga kan harus Iya. disiplin kan ya, sama gitu. Apa yang buat beda IPDN sama kampus lainnya, Bang? Kedinasan Oh ya, sama kedinasan lainnya. ya, kalau IPDN ini kan lingkupnya tuh pemerintahan ini kan luas. Memang kedinasan yang lain juga pemerintahan kayak STAN gitu kan, tapi mereka ini lebih khusus gitu loh. Atau kedinasan yang lain, kalau IPDN ini pemerintahan, jadi kami itu bisa masuk ke semua lini pemerintahan gitu, kecuali TNI Polri. Di mana pemerintahan pasti ada alumni IPDN. Ada juga alumni IPDN yang di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta sana banyak. Di Bawaslu, di KPU juga pasti ada, di KPK juga bahkan ada. Jadi berarti tamat dari IPDN udah pasti langsung Ya, ada kerja, kami ikatan dinas. Jadi kami pendidikan 4 tahun. Setelah itu kami dilantik, lulus dengan golongan PNS 3A. Lalu itu langsung kerja kita, langsung jadi PNS gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing untuk nyari kerja kan. Jadi pastinya di sana kan ketat tuh Bang, kan kayak Abang bilang tadi, disiplin. Ada nggak sih Bang, maksudnya kayak emang ada khusus buat diajarin buat jadi yang pemimpin yang bisa ngelatih diri gitu? Tentunya pasti ada. Kami itu ada yang namanya pengasuhan. Pengasuhan ini itu tujuannya apa? Untuk membentuk karakteristik dari seorang peraja ini. Jadi ketika nantinya kami berhadapan dengan masyarakat, kami udah tahu bagaimana cara komunikasi gitu. Lalu selain itu juga ada pelajaran di kuliah kami itu namanya kepemimperajaan. Kepemimperajaan itu ya sama kayak melatih kepemimpinan, sifat-sifat gitu. Tujuannya itu mempersiapkan diri untuk berhadapan langsung dengan masyarakat gitu. Kalau hari-hari kayak lagi kita bilang lah menuntut ilmu juga kan, dari pagi tuh langsung ke ada tempat buat kita belajarnya, atau paginya nih gini dulu terus siangnya baru masuk gitu. Ada sama nggak sih Bang sama kayak? Kalau kalian tuh mungkin kan kalau kita di SMA kan mungkin startnya jam 7 jam Iya. 8 gitu kan. Nah kalau kami itu di PDN tuh startnya tuh jam 5 subuh. Jam 5 subuh tuh kami sholat subuh, lalu setelahnya kami aerobik bersih makan pagi, perkuliahan. Nanti perkuliahan sampai sore, mungkin ada kalau ada yang kelas sampai sore. Setelah itu olahraga, makan malam sama sholat maghrib, isya, apel malam, terus istirahat gitu. Jadi semua itu
kami kerjakan itu 4 tahun gitu, siklus yang sama, hal yang sama 4 tahun gitu. Jadi nggak ada waktu buat bermalas-malasan ya bang? Sedikit, nggak ada, hampir nggak ada, karena waktunya itu terlalu disibukkan gitu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di situ gitu. Awalnya nih kan abang emang udah plan ke sana. Pas tahu di sana kayak yang abang ceritain tadi, ada nggak sih rasa kayak ngapain ya kesini? Tapi atau sebaliknya abang yang kayak ya Allah bisa di sini rupanya. Kalau dari saya nggak ada sih rasa kayak ngapain gitu, kok beda gitu ya dengan ekspektasi gitu. Karena ketika saya sudah memilih itu, maka saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya, dan saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya pilih gitu. Itu prinsip saya. Jadi tanggung jawablah kita sama hal yang sudah kita pilih itu. Hidup itu kan pilihan. Ketika kita sudah memilih itu, maka kita harus bertanggung jawab dengan hal itu. Siap lulusan IPDN Ikatan ini, ada nggak sih bang hal yang bermanfaat yang udah abang tempuh di masa kedinasan yang bisa diaplikasikan ke masyarakat gitu? Tentu ada. Kami ini kan lebih spesifik ke bagaimana pendekatan kita ke masyarakat, ke publik gitu kan. Tentu pasti ada kayak tadi yang saya bilang, pembentukan karakter, sifat gitu kan. Selain itu juga kami dibekali dengan kemampuan. Itu ada jurusan-jurusan juga kebetulan di IPD sama kayak kampus. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita bekerja nanti kita tahu gitu. Hal yang simple misalnya kayak contohnya nih membuat nota dinas gitu, surat-surat itu, surat resmi gitu kan. Nah itu salah satu yang diajarkan juga banyak. Kalau kayak saya mungkin diajarkan kebijakan publik, tentang pemerintahan, politik dan segala macam. Karena kebetulan jurusan saya itu politik pemerintahan. Jadi pemerintahan ini kan selalu berkaitan dengan yang namanya politik gitu. Jadi tatanan pemerintahan, bagaimana pemerintahan tuh kami pelajari gitu. Jadi bisa lah ya bang untuk Bisa emang lah. bukan bisa emang bisa Harus bisa buat diaplikasikan harus ke bisa. masyarakat. Tadi di awal abang ada bilang abang bakal dilantik ya. Ya. Jadi gimana tuh ceritanya? Cerita kenapa bisa dilantik jadi pamong praja, ya kan? Jadi kan kami kalau di kampus itu kan namanya wisuda. Sudah. Kami ada juga wisuda sebenarnya. Ada wisuda itu ada. Tapi kami juga ada pelantikan. Itu tuh sama kayak Akpol Akmil. Kalau Akpol Akmil namanya Praspa, Prasetya Perwira. Kalau kami tuh pelantikan pamong praja muda gitu. Itu tuh yang lantik sama kayak Akpol Akmil mungkin presiden kan. Memang presiden. Kami juga sama, presiden ataupun wakil presiden. Kalau yang tamat kemarin itu Pak Wapres yang datang, Pak Ma'ruf Amin waktu itu yang datang ngelantik langsung di PDN. Itu memang dari dulu ke dulu tuh gitu, memang dari zaman Pak Soeharto itu presiden yang datang gitu. Berarti memang setiap tahunnya ada ya? Setiap tahun. Oh ya bang, tadi kan di awal tuh udah bahas semua. Jadi persiapan abang waktu tes IPDN apa aja sih? Apa yang abang harus persiapkan dari diri abang? Yang pertama tuh niat ya. Kita tuh niatnya harus benar-benar kuat dulu untuk memutuskan apakah kita benar mau ke situ. Terus ya belajar kayak SKD, Bimbel gitu-gitu dan segala macam, visi kesehatan. Kalau saya tuh kan mempersiapkan kesehatan tuh dari kelas 2 SMA. Jadi saya medical check up rutin ke dokter untuk mengetahui kekurangan saya. Jadi sekiranya ada kekurangan yang bisa diobati, itu langsung bisa diatasi nanti gitu. Mungkin ada pesan buat para siswa-siswa calon yang mau daftar ke IPDN, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama kan kalian kan mau tamat nih, jadi hal-hal itu tuh harus dipersiapkan. Kalian tuh udah harus tahu mau masuk kemana gitu kan, biar nanti nggak bingung. Karena keseringan dari siswa-siswa nih itu ngikut teman gitu, teman ke sana, kita ke sana juga gitu. Nah kalian tuh harus punya prinsip, kalau kalian sudah milih A, laksanakan A gitu. Persiapannya ya kayak yang saya sampaikan tadi, itu belajar tentunya. Jadi karena tes IPDN ya, nggak IPDN aja sih, semua mau TNI, Polri, itu nggak cuma fisik yang diandalkan, tapi knowledge, kemampuan itu harus dipertajam. Bahkan kemampuan itu hal yang pertama gitu, karena kan di era globalisasi, digitalisasi, ASN itu kan dituntut untuk paham gitu, untuk bagaimana caranya bekerja dengan efektif, efisien gitu. Jadi itulah kemampuan knowledge itu harus
gitu. Jadi untuk siswa-siswa yang mau tes, kalian tuh harus persiapkan diri secara matang. Karena ketika kalian lengah, disitulah orang lain akan mengambil start. Jadi curi start paling depan, dan kalian juga harus finish paling depan gitu. Oke Bang, gimana nih motivasi Abang dari awal Abang tes IPDN sampai sekarang Abang udah sekolah di sana? Ada nggak sih hal-hal sulit yang mungkin udah Abang lewatin, tapi karena Abang udah gini sekarang mungkin Abang udah ngelupain hal itu, udah berdamai sama hal itu? Tentu pasti ada ya. Apalagi saya waktu itu gap year. Saya jadi nggak kuliah 1 tahun, jadi saya fokus untuk tes sekolah kedinasan. Tentu kalau kita lihat teman-teman saya udah kuliah, bahkan teman-teman saya sekarang udah pada lulus ya kebanyakan. Tinggal saya mungkin yang belum lulus. Tapi itu balik lagi, itu jadi motivasi sendiri bagi saya. Nggak apa-apa, biarin aja teman saya duluan. Tapi nantinya saya juga harus bisa untuk bangkit itu. Saya juga harus bisa buktiin, walaupun saya lebih terlambat dari teman-teman saya, tapi juga saya harus bisa buktikan bahwa keterlambatan itu bukan jadi suatu masalah bagi hidup ini. Tentu, kalau saya yang ngerasain pasti, karena kan saya waktu itu bimbel ya di Banda, saya nggak di Loksmawe, saya ngekos di Banda sendiri. Saya ngerasain kayak ada masa-masa di mana kita down gitu, kayak kita ngelihat orang-orang kok dia udah berhasil gitu, kok kita belum gitu kan. Itu pasti ada, tapi ya itu tuh jadikan motivasi gitu buat kita. Kalau orang bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Kita kan dilahirkan dalam keadaan yang sama, atau kita juga sama-sama makan nasi gitu. Nah jadi sama semua, kalau kita mau usaha, kuncinya ada di usaha gitu. Kalau dibilang capek, kalau dibilang stres pasti ada gitu. Tapi balik lagi kayak yang saya sampaikan tadi, ketika kita telah memilih, maka kita harus bertanggung jawab atas pilihan itu, dan kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita pilih itu. Jadi tadi awal jawaban Abang bilang Abang lebih terlambat dari yang lain. Sebelumnya ada apa tuh? Kenapa tuh bisa buat terlambat dari yang lain? Jadi saya lulus 2020, saya tes akpol tuh. Saya tes akpol, terus saya nggak lulus. Tes akpol. Terus saya juga keterima tuh di Presiden University Scholarship, beasiswa kebetulannya. Tapi saya nggak ngambil karena dari diri saya juga bilang nggak apa-apa, saya nggak kuliah dulu, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting saya benar-benar berjuang gitu untuk cita-cita saya gitu. Kan orang bilang ketika kita menginginkan sesuatu maka harus ada yang dikorbankan gitu, dan saya mengorbankan waktu saya 1 tahun untuk nggak kuliah gitu, untuk bisa berjuang masuk ke sekolah kedinasan. Pengorbanan Abang ada hasilnya yang jadi kayak gini sekarang ya? Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau orang mungkin lihat oh dia udah lulus di sini enak mungkin ya, tapi di balik itu tentu pasti ada perjuangan, ada sedih, ada tawa, itu biasa itu. Pasti nanti juga kalian bakal ngerasain itu, namanya itu adalah apa, pelajaran bagi kalian, pelajaran hidup. Apakah kalian sanggup atau kalian nyerah gitu. Jadi ketika kita sudah memutuskan sesuatu, kita juga harus siap sama risiko yang ada di depan gitu. Kita juga harus siap sama risiko yang nantinya bakal menghampiri kita gitu. Dan ya mau nggak mau kita harus siap. Kan ada juga pepatah yang mengatakan pelaut yang handal itu nggak dilahirkan dari ombak yang tenang gitu kan. Ya sama kayak hidup, ketika kita ingin sukses, kita ingin berhasil, tentu kita harus melewati perjalanan hidup. Banyak kok dari toko-toko yang orang-orang hebat, mungkin sekarang kita lihat oh dia hebat gitu, pasti ada perjalanan yang dimana dia tuh ada di bawah, lalu dia bisa menggapai titik balik dari hidupnya untuk bisa naik ke atas gitu. Mungkin orang langsung lihat bahagianya tapi nggak tahu masa sulitnya ya Bang. Kan kebanyakan orang sekarang ngelihat hasil ya daripada proses gitu. Tapi manusia ini kan terus berproses gitu. Jadi ketika kalian berproses, udah hargai aja proses itu. Tetap menghargai proses sampai nanti kalian tuh berhasil. Pasti kalau kalian berhasilnya itu karena keringat kalian, karena usaha kalian, nah pasti kalian nanti bangga gitu. Gak sia-sia gitu. Pasti ada rasa gitu, bangga. Katanya ijazah yang dipakai ada beberapa yang nggak bisa ya Bang. Lulusan mana sih yang nggak bisa masuk IPDN? Ijazah lulusan. Kalau ijazah tuh yang nggak bisa tuh kalau di IPDN ya, itu SMK. Kenapa SMK nggak bisa? Karena kan SMK ini kan sekolah kejuruan gitu.
Artinya dia mengarah ke satu hal yang memang menjadi fokusnya dia gitu. Misal kita jurusannya informatika gitu di SMK, berarti kan mengarah ke sana gitu. Sementara yang dibutuhkan di PDN ini adalah atau kedinasan ini adalah ilmu general gitu, baik itu IPA atau IPS gitu. Makanya kenapa persyaratannya itu untuk SMA atau MA. SMK itu nggak diperbolehkan gitu. Jadi buat mereka yang lulusan SMK udah nggak ada harapan, emang nggak bisa ya Bang? Kalau di PDN SMK nggak bisa, tapi kan sekarang banyak jalannya. Bisa mungkin daftar PNS, melalui tamatan ijazah SMA, itu SMK bisa masuk. Atau daftar Bintara Polri. Bukan berarti lulusan SMK ini itu nggak bisa kemana-mana gitu. Enggak, semua orang itu punya kesempatan yang sama selama dia itu mau mencoba gitu. Selama Abang dari awal nggak lulus Akpol sampai Abang jadi praja IPDN, motivasi apa sih motivasi yang masih melekat di diri Abang dari orang tua sampai Abang nggak nyerah, Abang bisa sekuat itu? Motivasi dari orang ayah saya itu selalu ngasih kata-kata, cuman itu yang saya terapkan sampai hari ini. Kalau orang bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Kita dilahirkan dalam keadaan yang sama, makan juga sama gitu, sama-sama makan nasi kan gitu. Jadi pasti kita memiliki kesempatan yang sama juga untuk berhasil gitu. Itu yang selalu ayah saya tanamkan ke saya. Tanggapan ayah atau ibu Abang ketika Abang nggak lulus Akpol, terus kan Abang mutusin buat nganggur tuh kan, nggak ambil beasiswa ya tuh. Gimana tuh tanggapan mereka, apa yang kenapa nggak ambil, atau ya udah nggak apa-apa, gimana tuh Bang? Kalau dari orang tua saya alhamdulillahnya tuh dukung. Jadi apapun yang saya pilih, apapun keputusan saya, orang tua tuh selalu dukung, selalu memfasilitasi saya gitu. Jadi waktu saya bilang saya tanya kan komunikasi sama orang tua, gimana kalau saya tuh nggak kuliah gitu. Oh ya nggak apa-apa, nggak usah kuliah aja, fokus tes aja dulu. Ya itu mungkin suatu hal yang harus saya syukuri gitu. Dimana orang tua saya itu memberikan saya kebebasan seluas-luasnya untuk menentukan masa depan saya gitu. Jadi apapun yang saya pilih, apapun yang saya tentukan, selama itu baik dan bagus untuk masa depan saya, orang tua saya itu pasti tetap ikut gitu. Berarti keputusan di tangan Abang, pilihan tuh di tangan Abang, mereka tuh selalu support dari belakang apapun keputusan Abang. Ya, orang tua saya selalu support apapun keputusan saya. Jadi saya bebas memilih apa saya mau kuliah, apa saya mau lanjut untuk masuk kedinasan, itu terserah sama saya gitu. Orang tua saya selalu bilang udah dewasa, udah tahu mana yang baik, udah tahu mana yang bagus untuk masa depan, tentukan sendiri. Orang tua cuma bisa doain sama memfasilitasi gitu. Berarti Abang dibebaskan untuk memilih apa, yang penting itu yang terbaik ya Bang. Ya. Mungkin ada nih harapan buat podcast kami ke depan. Untuk podcast saya rasa ini udah cukup baik gitu ya. Cuman pastinya harus ada yang ditingkatkan, mungkin menghadirkan tamu-tamu yang interaktif gitu, yang dimana tamu-tamu itu bertujuan gitu untuk membangkitkan itu semangat dari siswa-siswa, karena kita tahu pasti ada masanya gitu, gimana kita belajar, ada fase stres gitu kan. Nah itu semua merasakan, bahkan saya juga merasakan gitu. Tapi tentu dengan adanya podcast ini itu harus menghadirkan tamu-tamu interaktif supaya nantinya informasinya atau yang disampaikannya itu bisa membuat kalian bangkit gitu, kalian bisa semangat lagi gitu dengan adanya tamu-tamu yang interaktif gitu. Jadi lebih baik ada semangat buat para siswa-siswi juga ya Bang. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu bincang hangat bareng alumni Mankota Lux Mame yang lagi menempuh sekolah kedinasannya di IPDN. Jangan lupa ditonton sampai habis dan jangan lupa juga like, komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subscribe. Gak usah aja boleh. Subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.